Assalamualaikum teman-teman, masih dengan saya channelnya Teknisi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman seputaran sistem kerja kulkas 2 pintu. Jadi teman-teman ya, untuk mengerjakan kulkas 2 pintu tersebut tentu kita harus mengenal komponen-komponennya terlebih dahulu. Apa saja komponen yang terdapat pada kulkas 2 pintu. Oke, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama adalah termostat, teman-teman. Jika kulkas teman-teman kurang dingin atau lambat dinginnya, teman-teman dapat men-setting termostat ini dengan memutar berlawanan arah jarum jam setengah putaran. Lalu ditunggu hasilnya. Jika masih kurang, teman-teman dapat memutarnya lagi setengah lingkaran dan ditunggu hasilnya. Dan sebaliknya teman-teman ya, jika kulkas teman-teman terlalu dingin, apalagi untuk satu pintu ya, terlalu dingin sehingga bunga esnya bertumpuk, teman-teman dapat memutar termostat ini searah jarum jam sebanyak setengah putaran dan ditunggu hasilnya ya. Jika masih terlalu cepat dingin, diputar lagi setengah putaran. Oke teman-teman ya, sekarang kita ke timer. Ini timernya teman-teman ya. Untuk kulkas LG, timernya ada di belakang, dekat dengan kompresor. Timer ini adalah otak pada kulkas 2 pintu teman-teman. Untuk pendinginan pada timer ini terletak pada pin 13, karena timer ini adalah timer 13. Pin 2 dan 4-nya adalah untuk sistem defrost. Jika kulkas ini bekerja untuk pendinginan, maka yang bekerja adalah kompresor dan kipas pada evaporator. Jika kulkas ini bekerja pada sistem defrost, maka kompresor akan mati, timer pun mati, kipas evaporator pun mati. Yang bekerja hanya heater. Oke teman-teman ya, sekarang kita ke sistem defrost. Ini sistem defrostnya teman-teman ya. Sistem defrost kulkas 2 pintu terdiri dari pertama termopius, lalu bimetal atau pius dingin, dan heater. Kulkas ini menggunakan heater tertanam di pipa teman-teman ya. Biasanya heater ada dua teman-teman. Yang pertama seperti ini tertanam di pipa, yang kedua heater kaca teman-teman ya. Biasanya letaknya ada di bawah evaporator. Lalu bagaimana kerja heater ini teman-teman? Di saat sistem defrost bekerja, heater ini mendapat operan arus dari bimetal ini teman-teman ya. Bimetal ini pada suhu di bawah 0 derajat akan terhubung teman-teman. Tapi heater belum bekerja. Karena heater bekerja akan mengikuti timer. Biasanya sistem defrost terjadi 7 jam sekali kurang lebih ya. Nah, lalu apa fungsi termopius ini? Harus dipahami teman-teman ya.
Pertama, fungsi termopius ini adalah sebagai pemutus arus pada heater. Biasanya sistem defrost atau penghancuran bunga es panasnya 180 derajat. Bila heater ini dan bimetal ini tidak dapat bekerja dengan normal, maka pius inilah sebagai pemutus arusnya. Yang kedua, pius ini penghubung arus pada kipas ini, teman-teman ya. Jika pius ini rusak atau putus, maka kipas ini tidak akan berjalan, teman-teman. Untuk bimetal ini, untuk menentukan bagus dengan tidaknya, teman-teman dapat mengukur bimetal ini dengan avometer pada suhu di bawah 13 derajat, teman-teman ya. Jika di bawah suhu 13 derajat terhubung, maka bimetal ini masih bagus. Tapi jika pada suhu ruang bimetal ini terhubung, dicek pakai avometer, berarti bimetal ini sudah rusak. Sekarang akan saya contohkan sedikit, teman-teman ya, dengan menyalakan kulkas ini ya. Ini sudah rusak, teman-teman ya. Ini sudah rusak. Tentu kipas ini tidak akan menyala, tapi kompresor akan menyala, teman-teman. Sekarang akan saya colokkan. Itu, teman-teman, kipas tidak nyala ya. Kompresor hidup, teman-teman ya. Jadi jika terjadi seperti ini, teman-teman ya, kulkas akan mengalami ngeblok es, sehingga bagian bawah tidak dingin, atas beku. Bahkan bisa atas tidak beku, bawah pun tidak dingin. Sekarang akan saya cabut kulkas ini, akan saya hubungkan termopius ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya hubungkan ya termopiusnya secara langsung. Sekarang akan saya hidupkan kulkasnya ya. Sudah hidup, teman-teman ya. Kipasnya pun sudah mutar. Kompresor pun hidup, teman-teman ya. Tapi pemasangan termopius seperti ini
tidak bisa untuk jangka lama teman-teman, karena ditakutkan terjadi panas yang berlebih pada saat proses defrost, karena tidak ada yang memutuskan arus jika heaternya tidak bekerja dengan normal. Mungkin itu saja teman-temannya yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab teman-teman ya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.